Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik baru SMP Negeri 1 Pringkuku yang saya cintai, saya sayangi, dan saya banggakan. Salam sehat, sehat untuk kita semua. Di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini, kita harus waspada, harus menjalankan protokol kesehatan dengan tertib. Dengan demikian kita menjaga diri kita sendiri, otomatis juga menjaga orang lain. Sepakat ya? Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya pada kalian. Nama saya Joko Triwinarso, kalian bisa panggil saya Pak Joko. Di sekolah kita itu ada dua nama yang sama, tapi belakangnya beda. Kalau saya Joko Triwinarso, satu lagi Pak Joko Santoso. Oke, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yaitu tentang belajar efektif. Satu hal yang dilakukan oleh semua orang, baik itu anak, remaja, dewasa maupun orang tua, adalah belajar. Karena belajar ini dilakukan sepanjang manusia itu masih hidup atau belajar sepanjang hayat. Jadi belajar tidak mengenal usia. Saya yakin kalian sudah lama belajar. Mulai dari TK, SD sampai sekarang belajar terus, itu saya yakin. Nah, untuk mengingat aja apa toh belajar itu? Bahwa belajar ini secara sederhana, secara singkat, itu merupakan sebuah proses dari belum atau tidak bisa, atau belum atau tidak tahu menjadi bisa, atau menjadi tahu. Jadi saya ulang, bahwa belajar merupakan sebuah proses dari belum bisa menjadi bisa, atau dari belum tahu menjadi tahu. Itu hakikat daripada belajar. Kemudian bagaimana dengan belajar efektif? Belajar efektif juga merupakan sebuah proses belajar yang berhasil guna, yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, serta mampu mengadakan perubahan dalam berperilaku yang nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi yang diharapkan dari hasil belajar efektif adalah terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Nah, ini kalian mudah-mudahan semua peserta didik baru di SMP Negeri 1 Pringkuku nantinya akan menjadi manusia yang memiliki sumber daya yang unggul. Ini doa terbaik dari semua yang ada di SMP 1 Pringkuku. Di sini sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan dalam belajar efektif. Tapi pada kesempatan ini kita ambil 5 hal yang terpenting dalam belajar efektif. Yang pertama adalah cara berpikir yang benar. Yang kedua, belajar pada orang yang benar atau pada sumber belajar yang benar. Yang ketiga, belajar pada waktu yang benar. Yang keempat, belajar dengan cara yang benar. Yang kelima adalah belajar pada lingkungan yang benar. Nah, anak-anak sekalian, baiklah kita uraikan secara singkat satu persatu. Yang pertama tadi adalah belajar dengan berpikir atau cara berpikir yang benar, atau istilahnya mindset yang benar. Maksudnya demikian, bahwa belajar ini kita masukkan dalam daftar kebutuhan kita. Jadi belajar dimasukkan dalam daftar kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Jadi kalau belajar itu sudah merupakan kebutuhan tertanam pada diri kita,
tertanam pada diri anak-anak sekalian, maka kalian belajar ini dengan merasa senang. Karena apa? Belajar sudah merupakan kebutuhan kita. Nah, kalau belajar kalian ini dengan rasa senang, maka besar kemungkinan kalian ini akan dengan mudah untuk menyerap informasi atau menyerap materi pelajaran yang kalian pelajari. Tetapi, kalau belajar kalian ini dengan rasa yang enggan, rasa yang malas, maka kemungkinan juga informasi ataupun materi ini sulit untuk kalian serap. Jadi yang pertama adalah belajar dengan cara berpikir yang benar. Sepakat ya? Mudah-mudahan belajar ini sudah masuk dalam diri kalian, merupakan sebuah kebutuhan yang utama yang harus kalian penuhi. Jadi belajar tanpa ada paksaan ataupun belajar tidak usah menunggu perintah dari siapapun. Tapi kemauan belajar muncul dari diri kalian sendiri-sendiri. Yang kedua, belajar pada orang-orang yang benar atau orang-orang yang betul-betul tahu dan menguasai, ataupun belajar pada sumber belajar yang benar. Maksudnya demikian, kita belajar pada orang yang benar dalam tanda kutip adalah guru. Misalnya demikian, kalian belajar masak, atau kita belajar masak. Kepada siapa kita belajar masak? Ya kepada guru tata boga. Kita belajar renang, belajarnya kepada siapa? Ya kepada orang yang bisa renang, bisa menguasai teknik renang dan praktek berenang. Misalnya guru olahraga. Berlatih bola voli juga demikian, kepada orang-orang yang bisa bermain bola voli dengan baik. Dan yang terpenting dalam belajar ini adalah diikuti dengan praktek, itu lebih efektif. Misalnya belajar masak, tidak sekedar membaca buku resep masakan, tapi kemudian dipraktekkan dalam memasak. Belajar bola voli, berlatih bola voli, ya harus dipraktekkan, tidak sekedar membaca buku tentang teknik bola voli. Renang juga demikian. Belajar di ilmu agama, misalkan kamu belajar sholat, dan saya yakin kalian sudah bisa sholat semua. Yang efektif bagaimana? Bacaan-bacaan sholat sudah dikuasai, lebih efektif lagi kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat merupakan kewajiban bagi muslim. Dan minimal kalian menjalankan sholat bagi yang muslim 5 kali dalam sehari. Itu minimal. Nah dengan demikian, belajar kalian dalam sholat, kemudian dipraktekkan, ini akan lebih efektif. Yang ketiga adalah waktu belajar yang benar. Nah, di sini kapan waktu belajar yang benar? Waktu belajar yang benar adalah tidak sekali waktu, tapi belajar dilakukan berulang kali. Jadi dengan kata lain, belajar dijadikan sebuah kebiasaan atau dijadikan sebuah habit, kebiasaan. Ibaratnya kalau kita mandi atau gosok gigi. Hari ini kita mandi, gosok gigi, mandi selama 1 jam pasti bersih. Kemudian 1 minggu tidak mandi, bagaimana? Ya badan kita kotor, lengket, risih, tidak nyaman. Tidak gosok gigi 1 minggu, bagaimana rasanya? Ya juga tidak enak, kotor, tidak sehat. Kita belajar, berlatih bola voli. Sekarang berlatih 2 minggu tidak, kemudian berlatih 1 kali 1 bulan tidak, maka itu tidak efektif. Demikian juga dalam belajar. Belajar yang efektif bagaimana? Jadikan belajar ini menjadi sebuah kebiasaan. Setiap saat, setiap hari kita harus belajar.
belajar. Dan kalau belajar ini merupakan sebuah kebiasaan, bila mana kita meninggalkan belajar, pasti kita merasa ada yang kurang pada diri kita pada hari itu. Apa yang belum saya laksanakan? Satu kata adalah kita belum melaksanakan belajar. Jadi kalau belajar menjadi kebiasaan seperti itu. Belajar dari mana saja bisa. Apalagi sekarang di era pandemi ini, kita menggunakan media sosial seperti ini. HP ya, sarana kita untuk belajar bisa digunakan. Kalian bisa mengakses lewat internet, tapi kalian juga harus pandai-pandai, harus berhati-hati dalam menerima informasi. Sekarang ini banyak di media sosial nih berita-berita bohong atau hoax. Ini kalian juga harus berhati-hati dalam mencerna, menerima informasi yang kalian terima dari media sosial. Gunakan media sosial ini untuk media ataupun sumber belajar kalian. Jadi alangkah indahnya kalau kalian main HP ini tidak hanya game, tapi juga yang berkaitan dengan materi-materi pembelajaran. Ini akan sangat membantu kalian jika kalian menggunakannya secara benar dan baik. Sepakat ya untuk penggunaan HP sebagai sarana pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah cara belajar yang benar. Di sini setiap orang memiliki cara sendiri-sendiri dalam belajar. Karena kalau ditinjau itu ada 3 tipe manusia dalam menerima informasi ataupun menerima materi pembelajaran. Yang pertama, itu ada tipe orang yang lebih suka atau lebih cepat menerima informasi dengan cara melihat atau membaca. Ini dikatakan atau istilahnya tipe yang visual. Yang kedua, ada tipe orang yang cepat menerima materi atau menerima informasi, dalam menyerap informasi ini dengan cara mendengar. Mungkin mendengar siaran, mendengar informasi dari orang lain. Ini tipe daripada orang yang auditorial atau istilahnya auditorial. Ini lebih cepat menerima informasi ataupun materi dengan mendengar. Yang ketiga, ada orang yang cepat menerima atau menyerap informasi atau materi dari dicontohkan. Jadi melihat contoh-contoh itu. Ini tipe ini dinamakan kinestetik. Nah, ini yang bisa merasakan diri kita sendiri-sendiri. Nah, kalian ini lebih cepat mana? Apa lebih cepat menerima materi itu dengan melihat ataupun mendengar, apa dengan adanya contoh-contoh? Ini yang bisa merasakan kalian sendiri-sendiri. Oh, tipe saya ini auditorial. Oh, tipe saya ini adalah visual. Tipe saya ini kinestetik. Ini sebetulnya yang bisa merasakan diri kita sendiri-sendiri. Mana yang lebih mudah kalian untuk menyerap materi atau menyerap informasi, inilah yang bisa kalian pakai dengan mudah. Yang kelima adalah lingkungan yang benar. Lingkungan ini juga menentukan seseorang mudah atau tidaknya menyerap informasi atau menerima materi pembelajaran. Ini juga satu dengan yang lain bisa tidak sama. Karena ini ada yang lebih cepat menerima materi pada lingkungan yang tenang, yang sunyi, yang senyap. Ibaratnya kalau ada suara nyamuk saja, konsentrasinya sudah hilang, sudah buyar. Berarti tipe ini menginginkan dalam belajar pada situasi atau lingkungan yang tenang, suasana hening.
Yang kedua, ada yang lebih cepat menerima materi atau menyerap informasi mungkin dengan mendengarkan musik, entah itu keroncong atau pop atau rock sekalipun. Ini ada yang tipe seperti itu. Kemudian ada yang suka atau lebih cepat menerima informasi atau materi itu dengan belajar sendiri. Dan ada yang cepat menerima materi atau menerima informasi ini dengan cara belajar secara berkelompok. Nah, ini yang bisa merasakan satu dengan yang lain ini bisa beda. Ini yang bisa merasakan diri pribadi dari masing-masing peserta didik. Nah, dari kelima poin itu mudah-mudahan bisa kalian pahami, kalian terapkan. Ini merupakan modal pokok dalam belajar efektif. Nah, demikianlah yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian renungkan, kemudian kalian laksanakan 5 hal yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa membantu dalam kalian belajar. Anak-anak sekalian, sebelum saya akhiri, saya berpesan. Yang pertama, marilah kita semua senantiasa menjaga kesehatan kita sendiri-sendiri untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, walaupun pembelajaran jarak jauh atau istilahnya BDR atau daring, silakan kalian untuk tetap bersemangat dan harus semangat dalam belajar dengan menerapkan 5 hal tadi dalam pembelajaran efektif. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses di kelak kemudian hari. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.